Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, menyampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua hingga pada siang hari ini, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun dari diri kita. Selanjutnya para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi santapan siang rohani kita pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 17 September 2020, saya ingin menyampaikan kembali tema yang kita sudah bahas beberapa kali sebelumnya, yaitu memahami perjalanan hidup dan mati. Tapi dengan subtema, bagaimana seharusnya saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang lalu, dalam uraian yang lalu, kita sudah jelaskan unsur yang pertama dari unsur takwa itu adalah iman. Pada hari ini saya akan menyampaikan unsur yang kedua dari takwa itu adalah Islam. Islam adalah manifestasi Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah penerapan atau implementasi dari rangkaian rukun Islam, rangkaian ajaran Islam yang telah diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Karena itu Islam dalam pengertian ini adalah melaksanakan perintah agama setelah kita melakukan iman, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan ibadah, pelaksanaan syariat agama. Karena itu, maka Islam di sini adalah manifestasi perwujudan dari sikap mental iman keyakinan yang bercokol di dalam hati, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata sebagai bagian dari kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Islam dalam pengertian ini adalah amalan ibadah, amalan-amalan yang berkaitan dengan rukun Islam, yang harus dilakukan secara sempurna dalam bentuk ihsan. Ini semua disebut takwa. Iman, Islam, ihsan adalah takwa. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat ke-54. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Anibu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu
tidak dapat ditolong lagi kalau sudah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang memiliki ajaran yang lengkap. Tidak hanya berkaitan dengan iman yang ada di dalam hati dan kalbu seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang. Kemudian yang kedua, unsur keislaman, unsur Islam yang merupakan penjabaran dari iman yang itu akan diwujudkan dalam bentuk amal dan perbuatan. Seperti sholat, puasa, zakat, itu bagian dari unsur keislaman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, itu unsur-unsur keimanan. Kemudian ihsan. Ihsan itu adalah bahagian juga dari takwa. Ihsan itu kebaikan yang berlebih. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita melihat unsur yang ketiga, yaitu unsur ihsan. Ihsan adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dilakukan secara lebih sempurna, lebih dari perwujudan ketaatan dalam bentuk Islam, yang berdasarkan atas iman dan takwa yang bercokol di dalam hati sanubari. Ini menunjukkan bahwa ihsan itu adalah perbuatan baik yang lebih. Saya seringkali memberi contoh begini. Ihsan itu perbuatan soleh yang berlebih. Kalau saudara mengeluarkan zakat, zakat yang wajib dikeluarkan, zakat mal, itu adalah 2,5%. Kalau Anda mengeluarkan lebih dari 2,5%, maka yang kelebihan itu yang disebut ihsan itu. Sementara yang pas dengan jumlah yang diminta, itu adalah jumlahnya pas-pasan, itu Anda baru hanya menyampaikan kewajiban saja, belum ada untuk diri Anda sendiri. Itu. Bagaimana ihsan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Hal ini digambarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 77. Apa bunyinya? Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Arti dari ayat itu adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan negerimu. Saya ulangi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Dari berbuat baiklah kepada yang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita lihat dalam ayat ini perintah Allah untuk menyeimbangkan antara tuntutan kehidupan dunia dan tuntutan kehidupan akhirat. Kita mencari makan, kita mencari minum, kita mencari sesuap nasi adalah kewajiban kita yang harus kita tunaikan agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan hasil usaha yang kita lakukan itu.
Nah, karena itu maka Allah mengatakan ini, carilah pada apa yang Allah telah berikan di dunia ini untuk akhiratmu. Gunakan semua fasilitas yang ada di dunia ini untuk kamu lakukan, untuk kamu gunakan, agar itu dapat bermanfaat untuk kehidupanmu di akhirat. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah kamu melupakan bahagianmu di dunia. Itu. Jadi ada kebahagiaan di akhirat, ada kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia didapat sekarang, kebahagiaan akhirat itu harus disiapkan lebih awal. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada Allah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan pernah kalian membuat kerusakan di muka bumi, karena membuat kerusakan di muka bumi itu adalah suatu kerugian yang besar, dan mereka menjadi orang-orang yang merusak. Karena itu Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak itu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu sebagai santapan siang kita pada siang hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.